Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang manajemen laboratorium. Saya Hani Fauziah, NPM 21100 1341 1205 sebagai moderator, dan Tia Amafiska, NPM 21100 1341 1203 sebagai penyaji, dan Tommy Kurniawan, NPM 21100 1341 1204 sebagai peneliti. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang manajemen laboratorium. Yang pertama, pengertian laboratorium teknik. Laboratorium komputer atau laboratorium teknik adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah yang berhubungan dengan ilmu komputer dan memiliki beberapa komputer dalam satu jaringan untuk penggunaan oleh kalangan tertentu. Yang kedua, fungsi laboratorium teknik adalah sebagai pusat praktek, pelatihan, penelitian, dan sumber pembelajaran bagi siswa di sekolah. Yang kedua, sebagai penelitian dan pengembangan bagi guru atau pendidik di sekolah. Yang ketiga, sebagai pusat kegiatan akademik atau pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, sebagai pusat layanan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, sebagai layanan pengembangan wawasan dan keterampilan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang keenam, sebagai penunjang pengembangan produk inovasi dan kreasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tommy. Tujuan adanya laboratorium komputer. Tujuan laboratorium komputer ada dua. Satu, tujuan umum. Secara umum, penggunaan alat laboratorium komputer berfungsi sebagai salah satu media yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan penciptaan operasi yang efektif dalam membimbing dan mendorong serta membantu peserta didik dalam menyelenggarakan pendidikan yang lebih bermutu dan tercapaian lulusan yang beruntung pula. 2. Tujuan khusus. Komputer diajarkan sebagai salah satu mata pelajaran yang pelaksanaannya dilakukan pada hari efektif sebagai upaya mempersiapkan peserta didik bersikap. 2. Komputer meningkatkan mutu peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar agar mampu menguasai dasar teknologi dalam menghadapi perubahan yang dinamis dalam kehidupannya. 3. Komputer dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mempelajari informasi baru sekaligus menyeleksi informasi yang bermanfaat bagi pendidikan. 4. Laboratorium komputer dapat mengembangkan pengetahuan peserta didik dalam mengimplementasikan pada mata pelajaran lain. Hal yang harus diperhatikan dalam mengelola laboratorium. Harus ada pengurus yang benar-benar dapat mengelola laboratorium komputer. 2. Tempat atau ruangan yang mendukung. 3. Keamanan. 4. Perawatan yang maksimal. 5. Daya listrik komputer banyak akan tetapi daya listrik tidak memadai, maka komputer akan mengalami kerusakan yang sangat kompleks. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tia. Kelembagaan. 1. Kelembagaan, yaitu laboratorium atau lab dipimpin oleh seorang ketua lab atau di beberapa tempat disebut sebagai Chief of Information Officer atau CEO, dan dibantu oleh beberapa staf pendukungnya, yaitu 1. Ketua lab atau manajer teknologi informasi Chief of Information Officer atau CEO. 2. Wakil ketua Network and Security Administrator, Sistem Administrator. 3. 4. Staf administrasi. 5. Rapa staf pendukungnya. Standarisasi pengelolaan laboratorium.
konferensi internasional WTO FTA. Banyak perusahaan yang memproduksi produk menggunakan standar produk seperti Jepang JIS atau Japan Industrial Standards. Uni Eropa CE adalah sertifikat keamanan produk atau dilayankan di Uni Eropa. Tahapan pembangunan. 1. Identifikasi kebutuhan, yaitu yang harus diperhatikan pemanfaatan laboratorium komputer, pemakai lama pemakaian. 2. Persiapan sarana dan prasarana, yaitu 1. Listrik, 2. Gedung, 3. grounding, 4. Meja atau kursi, 5. Tata letak, 6. Pemilihan spesifikasi. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.